Demi mencari buah zakarnya yang hilang, pemuda ini harus bertarung melawan yokai, alien, bersama dengan robot raksasa hingga kaiju. Yap, itulah kira-kira sinopsis dari manga super absurd nan epic berjudul Dan Dadan. Dan di video series ini, Reko Manga bakal memberi kalian rangkuman dan penjelasan dari setiap arc-nya. Kita akan disuguhkan akan cerita yang mengundang berbagai ekspresi dan emosi di tiap-tiap arc itu. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari yang pertama, arc Nenek Turbo. Jadi, cerita berpusat pada kedua karakter utama, yaitu Okarun dan Momo Ayase. Okarun adalah si kutu buku yang gak punya teman dan sering dijahili di kelasnya. Sementara Momo adalah cewek biasa yang punya banyak teman dan baru aja putus dari pacarnya. Hingga suatu hari, karena satu insiden, keduanya terlibat dalam perdebatan. Perdebatan soal keberadaan dua makhluk misterius dan tak kasat mata, yaitu alien dan hantu. Okarun percaya kalau alien itu ada dan menganggap kalau hantu cuma hayalan. Sementara Momo percaya kalau hantu itu ada dan alien cuma mitos. Karena itulah akhirnya, demi saling meyakinkan lawan debatnya, keduanya pun melakukan taruhan. Okarun disuruh datang ke terowongan angker buat membuktikan keberadaan sosok hantu. Sementara Momo disuruh mendatangi gedung terbengkalai yang disebut sering didatangi oleh alien. Jadi kalau salah satu dari mereka bertemu dengan alien atau hantu, dia bakal jadi suruhan lawannya. Tapi sampainya ke tempat masing-masing, keduanya sama-sama dikejutkan dengan kehadiran dua makhluk nan menyeramkan. Okarun bertemu dengan sosok hantu nenek-nenek nan mesum. Begitu melihat Okarun, nenek itu menawarkan diri buat menghisap batangnya, dan sebagai gantinya, Okarun dibolehkan menghisap pentilnya. Karena itulah sontak, Okarun langsung kabur ketakutan. Jadi ternyata, hantu nenek itu adalah yokai yang disebut dengan Nenek Turbo. Seperti namanya, dia punya kecepatan lari yang mencapai 100 km per jam. Dan yang lebih mengerikannya, menurut legenda, yokai Nenek Turbo bakal mengutuk siapapun yang kalah balapan dengannya. Akhirnya, hanya dengan sepeda ontelnya, Okarun pun harus lari dari kejaran Nenek Turbo. Sementara itu, makhluk yang ditemui oleh Momo juga nggak kalah mesumnya. Mereka adalah alien dari planet Serpo yang disebut cuma dihuni oleh laki-laki. Selama ini, mereka pun hanya bisa bereproduksi lewat cloning. Untuk itulah, mereka datang ke bumi buat menciptakan keturunan yang punya sistem reproduksi manusia. Jadi mereka berniat bercocok tanam dengan wanita dari bumi. Setelah menangkap Momo dan melucuti pakaiannya, alien Serpo pun langsung menyiapkan batang besinya buat mencoploskannya ke Momo. Dan sontak, Momo langsung memberontak. Meski pernah berpacaran, Momo mengaku kalau dia masih perawan karena menyimpannya buat sosok pria idamannya yang mirip Ken Takakura, yaitu aktor idolanya. Karena itulah, Momo terus melawan dan bahkan sanggup menahan serangan hipnotis sang alien. Sampai tiba-tiba dari ponsel Momo, muncullah sosok makhluk mesum yang lain. Dialah si Nenek Turbo yang ternyata berhasil merasuki tubuh Okarun. Nenek Turbo pun langsung melahap batang besi para alien. Dan dari sinilah dua makhluk misterius ini saling bertarung. Tapi di wujud aslinya, para alien Serpo berhasil membuat Nenek Turbo terpojok. Sampai akhirnya, Okarun pun berteriak karena dia rela menyerahkan batangnya ke para alien asalkan Momo dibebaskan. Karena selama ini, Okarun yang gak pernah punya teman berharap kalau alien bisa menjadi temannya. Tapi setelah melihat jahatnya para alien dan gimana Momo pernah membelanya dari para tukang bully, Okarun memilih keselamatan teman barunya itu. Sampai akhirnya disitulah kekuatan Momo terbangkit. Jadi, Momo ternyata berasal dari keluarga dukun atau cenayang dan sering dianggap sebagai anak yang aneh oleh temannya waktu kecil. Momo pun sejak kecil sering diajari oleh neneknya buat mengontrol semacam ki atau cakra di tubuhnya. Meski lama-lama, Momo berhenti karena ngerasa malu dan jadi membenci neneknya. Dan dari pengalamannya itulah kenapa Momo sempat melindungi Okarun dari pembulian. Momo pun kembali mengingat ajaran sang nenek. Dan berkat hipnotis yang diberikan oleh alien, otak Momo jadi ikut terpicu. Hingga akhirnya dia berhasil membangkitkan kekuatan psikokinesis yang ada dalam tubuhnya. Momo pun
kini dapat menggerakkan segala benda di sekitarnya. Dan dengan kekuatan fisik barunya itu, Momo langsung berhasil mengajar para alien hingga membuat mereka terlempar. Di saat yang sama, kekuatan Momo juga sanggup menekan kutukan Nenek Turbo pada tubuh Okarun. Alhasil Nenek Turbo langsung marah dan pergi dari tubuh Okarun sembari membawa batangnya. Dia bilang kalau selama batang Okarun ada padanya, kutukan tersebut nggak akan bisa hilang. Jadi buat sementara, Momo harus terus menemani Okarun buat menekan kutukannya. Nah, setelah lolos dari para alien dan Nenek Turbo, Momo pun mengajak Okarun buat menemui neneknya. Karena sebagai cenayang, Momo yakin kalau neneknya pasti punya solusi. Dan di perjalanan itulah, sebuah perasaan timbul di hati Momo. Melihat Momo yang kehilangan seragamnya, Okarun terus menawarkan seragamnya buat dipakai. Masih dengan sifatnya yang kikuk, Okarun mencoba membalas budi ke Momo. Hingga akhirnya, Momo yang sadar kalau dia belum tahu nama asli Okarun, akhirnya menanyakannya. Dan disinilah, Okarun menyebut kalau namanya adalah Ken Takakura. Yap, nama yang sama dengan aktor sekaligus pria idaman Momo. Mendengar nama itu, wajah Momo langsung memerah. Dia bahkan melarang Okarun buat makai nama itu. Inilah kenapa pada akhirnya Momo tetap memanggilnya dengan nama Okarun. Nah, keduanya pun akhirnya sampai di depan rumah Momo, sebuah kediaman yang dikelilingi oleh kuil dan jimat. Dan saat Okarun berniat melewati gerbang masuknya, tubuhnya langsung dibuat terbakar. Pasalnya, di dalam tubuh Okarun masih menyimpan kutukan dari roh jahat. Jadi barulah setelah jimat di gerbang itu dilepas, Okarun bisa masuk ke sana. Tapi sayangnya saat itu, Nenek Momo sedang gak ada di rumah. Jadi buat sementara, Okarun dipersilakan buat beristirahat di sana. Sampai tiba-tiba, suara bel terdengar oleh keduanya. Tapi bel tersebut bukan datang dari manusia, melainkan roh jahat. Momo pun curiga kalau ini karena dia telah melepas jimat yang ada di gerbang. Dan benar aja, begitu Momo dan Okarun keluar diam-diam, keduanya disambut dengan makhluk raksasa yang berpose layaknya pesumo. Bersamaan dengan datangnya makhluk itu, seluruh gerbang keluar pun langsung tertutup oleh tembok. Sementara kabut hitam juga menyelimuti langit di kediaman. Dan begitu melihat Momo dan Okarun, makhluk itu pun langsung menyerang sambil mengucap serahkan organmu. Menurut pengetahuan alien Okarun, makhluk ini ternyata adalah alien yang disebut dengan monster dari Flatwood. Alien ini dikabarkan pernah muncul di Flatwood, Amerika. Jadi jimat yang ada di gerbang masuk rumah Momo gak hanya melindungi mereka dari para roh jahat, tapi juga alien. Artinya, alien dan hantu mungkin punya suatu koneksi. Nah, karena gak punya jalan keluar, Okarun pun berniat melawannya. Jadi dengan memusatkan kutukannya ke kepala, Okarun yakin bisa mengontrol kekuatan Nenek Turbo yang ada pada tubuhnya. Jadi untuk itulah, kekuatan Momo juga dibutuhkan. Akhirnya dengan situasi yang udah terpojok, keduanya pun harus mengandalkan rencana dadakan itu. Dan hasilnya, begitu si alien mencoba menginjak keduanya, Okarun berhasil berubah ke wujud Nenek Turbo dan dengan kecepatannya membawa Momo menjauh dari si alien. Nah, awalnya wujud yokai Okarun ini emang memberinya kecepatan yang luar biasa. Dia bahkan sempat berhasil melukai tangan si alien dengan serangan cepatnya. Tapi sayang, setelah melakukan beberapa kali gerakan, tubuh manusia Okarun gak sanggup mempertahankan wujudnya. Gak hilang akal, Momo pun mendapat sebuah ide buat menantang si alien beradu sumo. Jadi dengan kekuatan Nenek Turbo, Okarun akan menyerang kaki si alien dan membuatnya terjatuh. Dan untungnya, Okarun merasa kalau dia masih sanggup buat berubah satu kali lagi. Akhirnya, Momo dan Okarun maju sembari menghindari serangan kaki si alien. Sampai akhirnya, Okarun meluncur dengan kekuatan Nenek Turbonya dan berhasil mencabik kaki si alien. Nggak hanya itu, dengan kekuatan psikokinesisnya, Momo juga langsung mendorong tubuh si alien dan menjatuhkannya. Tapi ternyata, semuanya nggak berjalan semudah itu. Begitu jatuh, si alien langsung menumbuhkan sepasang kaki baru dan kembali bangkit. Nggak hanya itu, dia juga balik menyerang Momo dengan melemparnya ke dinding. Saat itulah,
Momo pun sempat dihujani pukulan si alien. Di saat Okarun udah kembali ke wujud manusianya. Okarun pun hanya bisa berteriak khawatir. Tapi Momo bilang kalau dia nggak masalah. Karena ternyata Momo sengaja memancing si alien buat menyerang ke arah dinding yang ada di balik gerbang masuk. Dan dengan pukulan-pukulannya itu, terciptalah cekungan yang tepat melewati gerbang masuk. Saat itulah, Momo langsung menarik Okarun dengan kekuatannya. Dan begitu tangan si alien melewati gerbang kuil, Momo langsung memasang kembali jimatnya. Alhasil, sama seperti Okarun di awal, alien itu pun langsung dibuat terbakar. Akhirnya berkat usaha susah payah keduanya, alien semua itu pun berhasil dikalahkan. Nah awalnya, Momo kelihatan baik-baik aja, masih terkena pukulan bertubi-tubi dari alien. Dia bahkan sempat memuji rambut Okarun yang makin membuatnya terlihat keren. Sampai tiba-tiba, Momo kehilangan kesadaran. Nah, tanpa adanya kekuatan Momo buat menekan kutukannya, kekuatan nenek turbo pada tubuh Okarun langsung lepas kendali. Bahkan Momo juga hampir akan diserangnya. Karena beruntungnya, seseorang datang dan berhasil menghentikan serangan nenek turbo. Dan dia ternyata adalah nenek Momo. Tepat sekali, sosok wanita muda dan cantik ini adalah si nenek cenayang yaitu Seiko Ayase. Dengan alat perdukunannya, nenek Seiko berhasil mengirim serangan ke nenek turbo hingga menjebaknya ke sebuah lingkaran. Lingkaran itu bersifat layaknya barrier pada yokai jika ada paku yang tertancap di luarnya. Jadi sebaliknya, kalau ada paku tertancap di dalamnya, bagian dalam lingkaran itu pun akan bertindak layaknya barrier dan bakar para yokai. Nah awalnya, nenek turbo mengancam kalau Okarun akan ikut mati kalau dia juga dibunuh. Tapi nenek Seiko menegaskan kalau dia akan bunuh siapapun yang telah mengganggu cucunya. Sembari mengucap selamat tinggal, nenek Seiko langsung melempar pakunya dan siap membakar sang yokai. Beberapa waktu setelahnya, Momo mendapati dirinya terbangun di kamarnya. Dan sontak, dia pun langsung mencari keberadaan Okarun dengan bertanya ke neneknya. Tapi awalnya, sang nenek menjawab dengan ketus. Pasalnya, setelah diejek teman-temannya, Momo selama ini mulai membenci sang nenek dan menyebutnya sebagai dukun gadungan. Jadi disitulah Momo bersujud dan minta maaf dengan tulus. Dan setelah hatinya tergerak, si nenek menyuruh Momo buat pergi ke kuil utama yang ada di kediaman. Dan benar aja, begitu membuka kuil utama, Momo melihat Okarun di wujud manusianya sedang makan dengan tenang. Dan hal ini amat membuat Momo merasa lega. Dia bahkan merasa malu sendiri karena begitu khawatir pada Okarun. Sebaliknya, Okarun juga senang melihat Momo masih hidup. Pasalnya, dia tahu kalau nenek turbo sempat hampir menyerangnya. Nah ternyata, nenek Seiko hanya meredam kutukan pada diri Okarun dengan menyembunyikannya ke dalam kuil. Dan saat itu, Momo mulai bercerita pada neneknya soal kutukan yang menimpa Okarun. Momo bilang kalau dia ingin membantu Okarun merebut kembali batangnya dari nenek turbo. Karena hanya dengan begitulah, kutukan Okarun bisa menghilang. Nggak hanya itu, Momo juga menjelaskan soal kekuatan psikis yang dia bangkitkan saat diserang oleh alien. Dan meski neneknya nggak percaya akan keberadaan alien, dia percaya akan kekuatan yang ada pada Momo. Mendengar semua penjelasan Momo, nenek Seiko memperingatkan Momo kalau nenek turbo adalah yokai yang amat sangat kuat. Apalagi setelah bersembunyi di terowongan berhantu, nenek turbo kini telah bergabung dengan para roh terikat yang ada di sana. Mereka lah para roh atau hantu yang punya koneksi kuat dengan tempat tertentu. Dan para roh ini disebut sangat kuat jika berada di wilayahnya. Meski begitu, melihat Momo bersikeras ingin membantu Okarun, nenek Seiko akhirnya memberi satu solusi. Caranya adalah dengan menantang nenek turbo buat main kejar-kejaran. Jadi, Okarun dan Momo harus memancing nenek turbo buat keluar dari wilayahnya, tepatnya kota Shono. Dengan begitulah, mereka bisa melemahkan nenek turbo dan membuat serangan balik. Nenek Seiko juga bilang kalau dia nggak bisa ikut membantu karena kekuatannya hanya terbatas di wilayahnya. Jadi, segala kekuatan seperti lingkaran yang diperlihatkannya adalah hasil pinjaman dari dewa
di wilayah kekuasaannya, yaitu kota Kamiyoshi. Jadi kuncinya saat ini, Momo dan Okarun harus main away dan mancing Nenek Turbo buat keluar dari wilayahnya. Akhirnya mulai dari sinilah, Momo dan Okarun harus menjalani latihan masing-masing. Okarun yang lemah dalam stamina ditugaskan buat mulai berlatih fisik. Sementara Momo akan dilatih buat mengasah kekuatan psikisnya. Di pelatihannya, Momo menjelaskan akan gimana kekuatannya membuatnya sanggup menggenggam aura dari suatu objek. Jadi saat dia menekan kutukan Okarun, Momo hanya perlu menggenggam aura kekuatan Nenek Turbo di tubuh Okarun. Meski begitu, Momo juga bilang kalau di awal kebangkitannya, dia merasa kalau kekuatannya bisa jauh lebih hebat lagi. Dia merasa kalau saat itu, segala sesuatu yang dibayangkannya bisa terwujud. Dan dari situlah, Nenek Seiko berasumsi kalau kekuatan penuh Momo mungkin masih tersegel. Jadi semakin dia berlatih, semakin dia bisa menyempurnakannya. Nah, saat sedang berlatih, Okarun tiba-tiba mendapat panggilan alam. Dan disitulah sebuah kejadian kocak terjadi. Karena Momo harus terus menekan kutukan Okarun, dia pun dipaksa ikut menemaninya ke WC juga. Jadi mau nggak mau, Momo harus mengintip Okarun nyemplungin tabungannya. Sementara Okarun hanya bisa duduk sambil menahan malu. Sampai tiba-tiba, insiden konyol ini berubah menjadi horor. Waktu mendadak berhenti di sekitar Momo. Dan dari dalam toilet, kepala Nenek Turbo muncul dari tubuh Okarun dan mengancamnya. Nenek Turbo bilang kalau Momo dan Okarun nggak punya banyak waktu lagi. Jadi malam itu juga, keduanya harus datang ke hadapan sang yokai. Karena kalau enggak, Nenek Turbo akan mengutuk lebih banyak orang termasuk Nenek Seiko juga. Akhirnya di malam itulah, Momo dan Okarun berangkat buat menantang Nenek Turbo. Tapi sebelum itu, Nenek Seiko melakukan upacara dan mendandani keduanya dengan pakaian tradisional. Pakaian tersebut berguna buat melindungi mereka dari roh jahat. Sang nenek juga memeluk Momo dan menyuruhnya buat jangan mati. Karena meski hubungan keduanya sempat renggang, Momo tetaplah satu-satunya keluarga. Dengan pakaian khusus itulah, Momo dan Okarun berangkat dengan sepeda. Tapi bohong, karena jaraknya yang cukup jauh, mereka tetap memakai kereta. Jadi sepanjang perjalanan, keduanya pun terus mendapat tatapan aneh dari para penumpang lain. Momo juga langsung melepas pakaian tradisionalnya dan menggantinya dengan jaket. Karena menurutnya, memakai pakaian yang sesuai seleranya bakal lebih membuatnya bersemangat. Itu dia penjelasan alur cerita Mangga dan Dadan Arc Nenek Turbo Part 1. Di bagian ini, kita baru diperkenalkan akan insiden yang menjadi awal petualangan Momo dan Okarun. Jadi di part 2 nanti, kita baru akan melihat pertarungan melawan Nenek Turbo hingga disuguhkan latar belakang sang yokai. Jadi mari, nantikan video selanjutnya. Oke, sekian aja video dari Reko Manga kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan bahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.